Hai Sobat Malam, ketemu sama gue dalam cerita Malam Z. Kali ini gue akan menceritakan tentang gadis berwajah pucat di kaca kamar. Tahun lalu gue pindah dari kamar bawah ke kamar atas. Karena satu dan lain hal, gue terpaksa harus pindah, di mana kamar atas itu sebelumnya digunakan untuk menaruh barang-barang yang udah gak kepake, dan udah lama banget kosongnya. Menjelang maghrib, kamar udah ready dipakai. Gue sengaja ngebersihin biar bisa cepet-cepet istirahat. Akhirnya, pas azan Isya, gue merasa sangat lelah. Karena capek banget, akhirnya gue memutuskan untuk menunda sholat Isya. Dengan harapan sebelum subuh gue bisa bangun dan bisa sholat Isya di waktu tahajud. Saking capeknya, bukannya tidur, gue malah jadi insomnia. Tapi gue juga gak jelas apa yang mau gue lakuin. Gue cuma tidur-tiduran sambil ngeliat HP. Sampai akhirnya gue mendengar ada suara. Gue dengar kayak ada suara orang yang lagi garuk-garuk kaca. Bingung dong gue, ngapain orang malam-malam garuk-garuk kaca? Bukannya garuk-garuk badan yang gatel gitu? Karena merasa terganggu, akhirnya gue bangun. Gue buka pintu samping yang mengarah ke balkon. Di situ gue intip, ternyata nggak ada siapa-siapa. Karena kondisinya gelap banget, akhirnya buru-buru gue tutup lagi. Tapi sekali lagi, suara itu masih kedengeran. Kebetulan di lemari pakaian gue itu ada kaca besar, yang emang sengaja gue pilih lemari itu supaya biar sekalian bisa ngaca. Gue lewat dan ternyata gue kayak ngelihat sesuatu. Gue deketin kaca itu, ternyata bayangan yang tadi gue lihat sekelebetan gak ada. Karena kelewat lelah atau karena bego, gue malah berdiri di depan kaca. Gue lihat ke arah wajah gue di kaca. Oh shit, gue ngelihat sosok yang berbeda. Bukan wajah gue dong, siapa dia? Gue langsung ngejauh dari kaca dan buru-buru gue jatohin badan gue di atas tempat tidur. Dan gue tutupin muka gue dengan bantal. Tapi muka pucat yang tadi gue lihat itu masih terbayang jelas di ingatan gue. Gimana dia natap gue dengan tatapan kosong sambil tersenyum. Gila, suasananya horor banget. Akhirnya gue mencoba untuk menenangkan diri gue sambil berpikir itu cuman halusinasi. Tapi beberapa saat kemudian gue merasa ada orang yang melangkah di atas tempat tidur gue. Gila. Gue mau teriak tapi nggak bisa. Mau baca doa apalagi, mulut gue kayak kekunci. Tiba-tiba gue ngerasa kayak ada yang deketin telinga gue dan berbisik. Gue gak ngerti sama sekali apa yang dibisikin. Dan gue berusaha untuk tetap berada di posisi ketutup bantal. Setelah beberapa detik, tiba-tiba suasana jadi hening. Sehening-heningnya. Dan sumpah, itu semakin horor. Lebih horor lagi, gue pengen pipis dong. Karena udah kebelet, akhirnya gue memberanikan diri untuk turun dari tempat tidur, masih dalam posisi bantal di tangan gue. Dengan susah payah, akhirnya gue sampai juga di bawah. Gue langsung ke kamar mandi, sambil gue nyalahin semua lampu. Setelah selesai, gue langsung ke kamar nyokap, dan yaps, malam itu gue tidur sama nyokap. Pas bangun gue baru sadar, ternyata bantal yang gue bawa dari atas itu gak ada. Setelah matahari terbit, barulah gue berani ke atas lagi untuk ngecek di mana si bantal berada. Ternyata bantalnya masih ada di atas tempat tidur. Gue kaget dong. Dan posisi tempat tidur gue rapi. Siangnya akhirnya gue nyuruh orang untuk ngelepas kaca di lemari gue. Dan yaps, sekarang lemari gue gak ada kacanya. Dan gue mulai mengurangi ngaca-ngaca di malam hari.
Sampai saat ini gue masih belum bisa memecahkan misteri siapa gadis bermuka pucat di dalam kaca itu. Mungkin dia juga pergi bersama pecahnya kaca dari lemari gue. Maybe. Akhirnya gue merasa tenang dan bisa menikmati tidur di kamar atas. Sampai beberapa minggu kemudian, saat gue ada di balkon, gue melihat ada telapak tangan di kaca kamar. Apakah dia datang lagi? Entahlah. Semoga gue gak ketemu lagi deh. Demikian cerita Malam Z malam ini. Sampai jumpa.